jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abdi yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kita melanjutkan membaca kitab Tauhid dan pada pertemuan kali ini kita di bab yang kelima. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah berkata, Babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari bab ini adalah
menjelaskan kepada kita semua kewajiban berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berdakwah atau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksud dari bab ini, yaitu wajibnya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kenapa penulis membawakan bab ini? Karena bab-bab sebelumnya penulis menyebutkan tentang hakikat tauhid. Kemudian penulis menyebutkan tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan tentang kewajiban khawatir terperosok kepada kebalikan dari tauhid, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu semua penulis kemudian ingin mengingatkan kita bahwa barang siapa yang sudah mengetahui hakikat tauhid, kemudian mengetahui keutamaan dan keistimewaan mentauhidkan Allah, kemudian mengetahui kebalikan dari tauhid dan hakikatnya serta kewajiban untuk takut terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid, maka tidak selayaknya bagi dia mencukupkan dirinya saja untuk mengetahui dan mengamalkan tauhid tersebut, tetapi wajib baginya untuk mengajak seluruh manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhi kepada kesyirikan. Nah, itu adalah hubungan bab dengan tauhid. Mengapa sampai penulis menyebutkan bab ini? Mengapa sampai penulis menyebutkan bab ini? Jadi sesudah beliau menyebutkan tentang hakikat tauhid, apa itu tauhid? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Lalu beliau menyebutkan keistimewaan tauhid. Lalu beliau menyebutkan kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan dan bahayanya yang menyebabkan kita harus takut terperosok ke dalam kebalikan dari tauhid tersebut. Maka kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang siapa yang sudah terjadi pada dirinya seperti ini, maka tidak boleh dia mencukupkan hal itu pada dirinya saja. Wajib dia mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dimaklumi ya. Jadi bagaimana cara berfikir penulis ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, silahkan dibaca kepada ikhwah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Yunus ayat 108. Baik. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Di sini penulis kemudian membawakan dalil
Yang pertama sebagai dalil dari bab ini, Quran surat Yunus ayat 108. Kita pelajari ayat ini. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Yang dimaksud dengan jalan agamaku adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan agamaku maksudnya di sini adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani yafan. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ini menunjukkan bahwa jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini poin pentingnya. Siapa saja yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka sudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini poin penting ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga adalah kata-kata di sini dengan hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata maksudnya adalah ilmu yang jelas. Ilmu yang jelas berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang terpuji adalah dakwah yang di atas ilmu. Dakwah yang terpuji adalah dakwah yang di atas ilmu. Dan tidak ada dakwah yang paling agung di atas ilmu selain dakwah kepada tauhid. Dakwah yang tidak mengajak kepada tauhid, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu poin penting. Ya. Saya ulangi poin pentingnya, yaitu siapa saja yang mengajak manusia kepada tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka berarti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Yang selanjutnya adalah dakwah wajib di atas ilmu. Dakwah yang terpuji adalah dakwah yang di atas ilmu, dan tidak ada dakwah yang paling agung yang di atas ilmu selain dakwah kepada tauhid. Pasti sudah di atas ilmu. Dakwah kepada tauhid pasti di atas ilmu. Dakwah kepada mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah pasti di atas ilmu agama. Dan dakwah yang tidak mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Subhanallah artinya adalah aku mensucikan Allah, aku mengagungkan Allah dari memiliki sekutu. Aku mensucikan Allah dari memiliki kawan. Itu yang dimaksud dengan subhanallah.
Kata subhanallah biasanya diucapkan untuk mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, garis bawah itu baik-baik. Kata subhanallah biasanya digunakan untuk mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, maksudnya adalah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini di dalam buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid ada faedah menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab At-Tafsir Al-Qayyim. Beliau mengatakan anna maratib ad-da'wah thalathatu aqsam bihasabi halid mad'u. Tingkatan dakwah itu 3 sesuai dengan orang yang didakwahi. Tingkatan dakwah ada 3 sesuai dengan orang yang didakwahi. Fa innahu imma an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu mu'assiran lahu ala ghairihi idza 'arafahu. Fa hadha yud'a bil hikmah wa la yahtaju ila mau'izatin wa jidal. Nah, yang pertama ada orang yang mencari kebenaran, menyukai kebenaran. Maka cara mendakwahi orang seperti ini cukup dengan hikmah, mengajari kebenaran. Cukup dengan hikmah. Tidak diperlukan dengan mau'izah atau nasihat atau bahkan debat, tidak perlu. Ini kalau ada orang di hadapan kita sukanya kebenaran, menyukai kebenaran, maka cukup dengan hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. Ya. Wa imma an yakuna mushtaghilan bi dhiddil haqq, lakin law 'arafahu atharahu wattaba'ahu fa hadha yahtaju ila al-mau'izah wat targhib wat tarhib. Jenis orang yang didakwahi yang kedua adalah dia sibuk dengan kebatilan. Tapi kalau diberitahukan tentang kebenaran, dia akan mengikutinya. Nah, orang seperti ini dinasihati, diberikan motivasi kebaikan, atau rasa takut untuk mengerjakan keburukan. Nah, ini orang yang kedua yang didakwahi. Jadi antum kalau ingin berdakwah lihat orangnya. Oh, orang ini suka kebenaran, suka kebaikan, cukup dikasih ilmu, hikmah. Kalau yang kedua, orang ini asalnya sibuk dengan kebatilan. Tapi kalau diberitahu dia mau nurut. Maka caranya bagaimana? Caranya dimotivasi dengan kebaikan. Diberikan peringatan, ancaman, kalau mengerjakan keburukan akan seperti ini, yang disebut dengan mau'izah, dengan nasihat. Kemudian yang ketiga, penulis mengatakan wa iman yakuna mu'anidan mu'aridan fa hadza yujadalu billati hiya ahsan fa in raja' wa ila intaqala ma'ahu ila al-jidal in amkan. Artinya ada orang yang didakwahi yang ketiga, yaitu orang yang suka menentang. Nah, suka menentang ini boleh didebat, tapi didebat dengan bahasa yang baik. Ya. Nah, inilah 3 tingkatan dalam berdakwah berdasarkan orang yang didakwahi.
Dan 3 tingkatan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwailah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. 1. Nah, dengan hikmah tadi bagi siapa? Bagi yang didakwahi yang suka kebenaran, suka kebaikan. Nah, ini cukup dikasih ilmu, dia ngerjakan. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ini bagi siapa? Pelaku keburukan, pelaku kemaksiatan. Tapi kalau dinasihati, nerima. Ya, maka ini cukup, ini dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu bagaimana? Motivasi untuk mengerjakan kebaikan, dikasih motivasi, dikasih peringatan kalau mengerjakan keburukan begini bahayanya. Nah, itu namanya nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini yang ketiga. Kalau suka menentang, ya, suka menentang. Yang didakwahinya suka menentang, ngeyelan, tidak langsung menerima. Nah, ini boleh dibantah dengan cara yang baik. Ya, kalau menerima alhamdulillah, kalau tidak terus saja bantah. Nah, ini 3 jenis dakwah sesuai dengan urutan orang yang didakwahi. Nah, ini penting. Antum kalau di rumah menghadapi orang tua, ini orang tua jenis mana ini? Ya, jangan langsung dibantah. Naik yang paling berat, seakan-akan dia Firaun, iblis. Ya, jangan. Tetapi lihat dulu orang yang paling mana nih? Kebanyakan yang nomor 2. Mengerjakan keburukan, tapi kalau dinasihati langsung nerima. Nah, itu dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik bagaimana? Tarhib dan targhib. Tarhib yaitu memberikan ancaman, peringatan, kalau melakukan begini akan begini ancamannya. Targhib, motivasi. Oh, kalau melakukan ini pahalanya ini. Nah, itu. Begitu cara mendakwahi. Ya, jadi dibagi menjadi 3. Cara berdakwah dibagi menjadi 3 berdasarkan surah An-Nahl ayat 125. Ini semua berdasarkan apa? Yang didakwahi. Nah, ini faedah menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu kita baca Asy-Syarh Al-Ijmali, penjelasan global terhadap ayat ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab syarahnya. Saya bacakan ya. Ya'murullahu nabiyahu fi hadhihi al-ayati bi an yu'allima an-nasa wa yubayyana lahum tariqahu wa sunnatahu anna manhajahu fil hayah huwa wa man ittaba'ahu ad-da'wah ila dinillahi wa tauhidih. Allah di dalam ayat ini memerintahkan nabinya untuk mengajarkan manusia, menjelaskan kepada manusia jalan beliau, tata cara beragama beliau, metode hidup beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu apa? Ad-da'wah ilallah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu fi dzalika ala ilmin wa burhan, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid itu berdakwah di atas ilmu dan di atas petunjuk. Wa man iqtada bihi wa saddaqa bihi wa annahu yunazzihu Allah wa yu'azzimahu an yakuna lahu syarikun fi rububiyyati wa asma'i wa sifati wa annahu bari'un minal musyrikin wa syirkihim. Dan beliau berdakwah seperti itu di atas tauhid. Dan siapa yang berdakwah di atas tauhid berarti berdakwah di atas ilmu. Dan tauhid
ada 2 poinnya. Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan melarang manusia beribadah kepada selain Allah. Nah, itu tauhid. Itu adalah dakwah di atas ilmu. Setiap dakwah di atas tauhid berarti dakwah di atas ilmu. Ya. Setiap yang berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, berarti dia berdakwah di atas ilmu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan munasabatul ayati lil bab. Hubungan surat Yusuf ayat 108 dengan bab. Apa hubungannya? Haitsu dallatil ayatu anna sabilan nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaba'ahu hiya ad-da'wah ila dinillah wa hadha mutadamminun ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Termasuk daripada mengajak manusia kepada agama Allah adalah mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah. Untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil yang pertama. Jadi saya ulang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalil yang pertama surat Yusuf ayat 108, maknanya adalah Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada manusia tentang jalan beragama beliau, yaitu berdakwah, mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah. Ini jalan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan ayat ini, surat Yusuf ayat 108 dengan bab adalah menunjukkan kewajiban berdakwah kepada tauhid. Karena ini adalah jalannya para rasul dan juga para pengikutnya alaihimussalatu wassalam. Nah, taib, kita baca dalil yang kedua. Nah, tafadhal. Radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabda beliau kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka
untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Dan takutlah kamu dari doa orang mazlum teraniaya, karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, taib. Ini adalah dalil yang kedua dibawakan oleh penulis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan. Ibnu Abbas nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti antara Al-Abbas dengan Abdullah adalah bersaudara. Ya. Dan Al-Abbas mempunyai anak namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mempunyai kedudukan dalam Islam karena anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas adalah ahadul abadilah al-arba'ah. Salah satu orang yang bernama Abdullah yang berjumlah 4 dan masih muda, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ahli fikih. Namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. 4 orang yang bernama Abdullah, sahabat Nabi, masih muda dan ulama. Ya, nah ini pelajaran bagi anak-anak kita agar di masa mudanya disibukkan dengan menuntut ilmu agama. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Cukup kita yang sudah merasakan bahwa kita tersibuk dengan perkara-perkara yang lain. Bahkan saya mengatakan ghairu talibil ilmi tafih. Kemarin waktu di Madinah saya ketemu dengan beberapa para penuntut ilmu, mahasiswa di Madinah. Maka saya nasihatkan ghairu talibil ilmi tafih. Selain belajar ilmu agama itu adalah sesuatu yang hina. Selain belajar ilmu agama, sesuatu yang hina. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha." Mal'unah wa mal'unun man fiha illa dzikrallah wa man walah aw alimun wa muta'allimun. Dunia itu terlaknat orang yang di dalamnya, kecuali yang berzikir kepada Allah dan segala sarana yang menghantarkan kepada zikir kepada Allah, atau yang berilmu dan mempelajari ilmu agama. Maka bersyukurlah anak-anak kita belajar ilmu agama dari mulai semenjak dini, dan jangan pernah mau diganti dengan yang lain. Lianna ghaira talibil ilm tafih. Karena selain menimba ilmu agama, hina, rendah. Ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, role model bagi anak muda, role model bagi generasi Z, ya, yaitu belajar ilmu agama. Dan Abdullah bin Abbas orang yang cerdas radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau pun mengajak temannya untuk belajar ilmu agama. Kemudian temannya meremehkan ajakan beliau. Untuk apa belajar ilmu agama? Di sana masih banyak
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya berpisahlah dua pemuda tersebut. Yang satu menimba ilmu agama, yang satu sibuk dengan perkara yang lain. Tidak selang beberapa lama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu akhirnya duduk bermajlis, mempunyai majlis di masjid, dikerumuni oleh orang-orang karena ingin ditimba ilmu agamanya. Temannya yang diajak tadi mengatakan, hadzal fata kana a'qala minni. Pemuda itu menunjuk kepada Abdullah bin Abbas adalah orang yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih berakal daripada aku. Ya, ini maka masa muda disebutkan dengan menimba ilmu agama, dan masa muda sebelum umur 40. Nah, sudah umur 40 itu adalah umur kesempurnaan seorang manusia. Dia tinggal menunggu hasil dari masa mudanya. Dan susah untuk berubah. Kalau sudah umur 40, susah untuk berubah dari kebiasaan masa mudanya. Maka perhatikanlah masa muda sebelum umur 40. Nah, di sini penulis mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman, bersabdalah beliau kepadanya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu an. Yang artinya umatku yang paling faham tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang diutus bukan sembarang orang. Yang diutus adalah seorang ahli agama, ya, seorang ahli agama, yaitu Mu'ad bin Jabal. Ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh sembarang orang berdakwah, harus seorang yang ahli agama. Dan pengutusan ini pada akhir tahun ke-9 Hijriah. Pengutusan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman pada akhir tahun ke-9 Hijriah, setelah beliau pulang dari peperangan Tabuk. Setelah beliau pulang dari peperangan Tabuk. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu masih saja di negeri Yaman sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih saja di negeri Yaman. Sampai akhirnya beliau pulang ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pulang sebentar ke Madinah, lalu pergi lagi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih mementingkan dakwah dibandingkan tinggal di kota Madinah yang siapa meninggal di dalamnya dijamin mendapatkan syafaat. Tetapi berdakwah, beribadah yang dirasakan oleh orang lain yang banyak lebih utama daripada beribadah yang merasakan hanya diri sendiri saja. Nah gitu ya, paham ya? Maka carilah ibadah-ibadah yang manfaatnya banyak untuk orang dibandingkan manfaatnya untuk diri sendiri. Meskipun kita sedikit sholatnya, sedikit puasa sunnahnya, tapi ternyata
banyak bangun masjid, banyak wakaf tanah untuk lembaga pendidikan. Wah, ini pahalanya besar. Banyak membiayai orang penuntut ilmu. Luar biasa. Ya. Al-ibadah al-muta'addiyah afdalu minal ibadatil lazimah. Ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak lebih utama daripada ibadah yang hanya terbatas pada diri sendiri. Ibadah pada diri sendiri bagus. Tapi ibadah yang lebih bagus, lebih afdal adalah yang untuk orang banyak. Ya, makanya seperti kawan-kawan di santri di sini, ya, sebagai kaderisasi imam dan pengajar Al-Quran, jangan diremehkan itu. Itu amal ibadah agung. Bahkan orang-orang terdahulu mewakafkan dirinya untuk menjadi pengajar Al-Quran. Karena seorang muslim tidak bisa sholat kecuali dengan membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Nah, taib. Bahwasanya beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka di Yaman lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab. Ya. Di Yaman lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik Arab. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan ini agar Mu'adz bin Jabal bersiap-siap untuk mendakwahi mereka. Ya, untuk mendakwahi mereka. Karena mendakwahi ahli kitab beda dengan mendakwahi selain ahli kitab. Karena ahlul kitab orang berilmu, ada kitabnya, ada Taurat, ada Injil, orang berilmu. Ya, berbeda dengan orang-orang musyrik lainnya, para penyembah berhala, beda. Maka pengetahuan ini atau pemberitahuan ini adalah sebagai bentuk persiapan, ya, persiapan. Nah, ini menunjukkan bahwa mendakwahi orang yang berilmu tidak sama dengan mendakwahi orang bodoh. Ya. Nah, kemudian maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam riwayat Bukhari. Ya. Jadi syahadat la ilaha illallah, riwayat yang lain supaya mereka supaya engkau mendakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullahnya mana? Maka jawabannya dalam riwayat yang lain ada, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya, yang artinya dakwahilah mereka agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada orang bertanya, kenapa syahadat la ilaha illallah saja, Muhammad Rasulullahnya mana? Maka jawabannya dalam riwayat yang lain yang juga sahih. Nah, lanjut. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya, mewajibkan kepada mereka agar mereka mengerjakan salat sehari semalam.
yaitu sholat 5 waktu yang kita kenal, ya. Ini menunjukkan bahwa sholat kedudukannya setelah tauhid. Sholat kedudukannya setelah tauhid, ya. Nah, kemudian juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak diberikan redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat Islam. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah sholatnya kalau belum bertauhid. Jadi tauhid dulu baru sholat. Ya, tauhid dulu baru sholat. Kenapa? Karena tadi disebutkan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, yaitu mentauhidkan Allah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi tidak sah sholat seseorang kecuali sudah bersyahadat la ilaha illallah. Ya, tidak sah sholat seseorang kecuali syahadat la ilaha illallah. Ketika disebutkan sholat 5 waktu sehari semalam, menunjukkan bahwa sholat witir tidak wajib. Karena yang wajib cuma sholat 5 kali sehari semalam. Ya, menunjukkan bahwa sholat witir tidak wajib. Nah, ini. Kemudian lanjutnya, maka jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka. Baik. Ketika menyebutkan zakat, ini menunjukkan bahwa zakat adalah rukun Islam yang paling kuat setelah sholat. Tauhid, sholat, zakat. Rukun Islam yang paling kuat setelah sholat. Kemudian tadi disebutkan, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kenapa disebutkan fakir saja? Padahal mustahik zakat banyak. Fakir, miskin, nama sedekatu lil fuqara wal masakin wal amilin, amil zakat. Kemudian mu'allaf, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian orang yang terlilit hutang. Kemudian orang yang kehabisan bekal. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah SWT. 8. Kenapa disebutkan fakir saja? Karena harta zakat yang paling berhak untuk mendapatkannya orang fakir dibandingkan yang lain. Harta zakat yang paling banyak boleh diberikan kepada orang fakir dibandingkan yang lain. Ya, itu jawabannya. Kenapa? Fakir paling berhak mendapatkan harta zakat. Mereka yang paling berhak mendapatkan banyak harta zakat. Kemudian tadi disebutkan begini. Diambil dari orang-orang kaya. Diambil, berarti yang mengambil siapa? Pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah berhak mengambil harta zakat. Pemerintah berhak mengambil harta zakat. Apabila ada yang menolak diambil darinya harta zakatnya, boleh pemerintah mengambilnya dengan paksa. Boleh pemerintah mengambilnya dengan paksa. Kemudian juga boleh enggak kita memberikan zakat kepada satu jenis dari 8 jenis mustahik zakat. Misalkan nih, saya punya harta zakat, saya berikan kepada orang fakir saja.
tanpa diberikan kepada miskin, amil, mu'allaf, kemudian orang yang ingin memerdekakan dirinya, terlilit hutang, berjihad, dan ibnu sabil. Boleh nggak kepada fakir saja? Jawabannya boleh. Boleh nggak kepada orang miskin saja? Jawabannya boleh. Boleh nggak saya berikan kepada orang mu'allaf saja tanpa jenis-jenis yang lain? Jawabannya boleh. Nah, kemudian juga pelajaran dari hadis ini bahwa tidak diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang kaya dan orang kafir. Gak boleh. Harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang kafir. Orang kafir kecuali kalau dia mu'allaf yang ingin diajak masuk Islam. Kemudian juga dari hadis ini kita ambil pelajaran orang fakir tidak ada zakat atasnya. Ya, tidak ada zakat atasnya. Nah, baik, lanjut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Apa maksud dari harta pilihan mereka? Harta yang disukai oleh manusia. Jangan ngambil harta yang disukai oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah atau yang mewakilinya haram untuk mengambil harta-harta istimewa di dalam zakat, tetapi diambil harta yang pertengahan, ya, nggak boleh. Kemudian juga pelajarannya adalah sahibuz zakah, orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta yang buruk, tetapi mengeluarkan zakat dari harta yang pertengahan. Ya, dari harta yang pertengahan. Contoh misalkan di dalam zakat pertanian, kan ada hasil panen yang bagus, pertengahan, dan buruk. Nah, jangan mengeluarkan zakat yang buruk. Pemerintah juga jangan mengambil yang bagus, tapi yang pertengahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu dari orang yang mazlum, yang teraniaya. Karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Jadikan antara kita dengan orang-orang yang terzalimi batas. Jangan sampai kita menzalimi orang sehingga kita didoakan oleh orang yang terzalimi tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati. Dan termasuk kezaliman yang besar mengambil harta orang tanpa kebenaran. Dan kezaliman yang besar mengambil harta orang tanpa kebenaran. Ya. Dan yang dimaksud dengan karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah, maksudnya adalah tidak ada hijab antara dia dengan Allah, tetapi langsung diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang terzalimi bermaksiat kepada Allah atau ahli maksiat. Asalkan dia terzalimi, ya, meskipun yang terzalimi ahli maksiat, tapi dia terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada hijab antara dia dengan doanya Allah, antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada hadis berbunyi begini, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang yang terzalimi dikabulkan. Wa in kana fajiran, meskipun dia ahli maksiat. Fa fujuruhu ala nafsih, karena maksiatnya itu atas dirinya sendiri. Karena maksiatnya itu atas dirinya sendiri. Nah, taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan puasa dan haji? Ya, kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan puasa dan haji?
Maka jawabannya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjawab, para rawi hadis mencukupkan dengan itu saja. Tetapi ini tidak benar dan ini adalah celaan terhadap rawi hadis. Berarti dia motong-motong hadis, Don. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang pertama adalah yaitu ini sesuai dengan turunnya kewajiban. Yang pertama kali diwajibkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat. Kemudian setelah itu tidak beberapa lama baru zakat. Jadi sesuai urutannya, sesuai dengan kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Karena puasa dan haji ini penyebutannya tidak sesuai, penyebutan yang di dalam hadis ini sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Bukan berarti tidak diwajibkan, tetapi keadaan pada waktu itu menunjang, hanya menyukupkan tentang sholat dan zakat. Ya, sholat dan zakat. Orang kalau tidak sholat diperangi. Orang kalau tidak bayar zakat diperangi. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan keperluan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesuai dengan keperluan. Kadang Rasulullah SAW cuma menyebutkan sholat dan puasa. Kenapa? Karena yang di hadapan beliau tidak wajib zakat. Nah, begitu. Kadang beliau menyebutkan sholat, zakat, dan puasa. Kenapa? Karena haji belum diwajibkan dan seterusnya. Jadi sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Jawabannya begitu. Jadi kalau ditanya, Ustadz kenapa tidak ada haji dan puasa di sini? Jawabannya yang pertama apa? Karena itu sesuai dengan urutan yang kewajibannya. Kewajiban pertama 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu sholat, lalu setelah itu zakat. Sesuai dengan kewajibannya. Jawaban yang kedua adalah sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Keadaan yang menunjangnya. Apa maksudnya keadaan yang menunjangnya? Seperti misalkan disebutkan sholat dan zakat. Kenapa? Karena sholat dan zakat, siapa yang tidak mengerjakan sholat diperangi oleh pemerintah. Siapa yang tidak berzakat diperangi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kadang menyebutkan sholat dan puasa. Kenapa? Karena yang di hadapan bukan orang yang diwajibkan untuk berzakat. Nah gitu. Jadi sesuai dengan keadaan yang menunjangnya. Kadang disebutkan sholat, puasa, dan zakat. Kenapa? Karena haji waktu itu belum diwajibkan dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Mengapa tidak disebutkan haji dan puasa? Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan secara global. Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu waliyan 'ala al-Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai wali, gubernur atas negeri Yaman. Wa arsyadahu ila ma yajibu an ya'malahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk apa saja yang wajib dilakukannya. Wabtida'u dzalika bid-da'wati ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Dan dimulai dengan mendakwahkan tauhid kepada Allah.
beribadah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istajabu lidzalik, kalau mereka melakukan itu, fa inna alaihi an yukhbirahum bi aujabil wajibat ba'da tauhid. Maka Mu'adz bin Jabal memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada mereka kewajiban yang paling tinggi setelah tauhid, wa humas shalah waz zakah. Lihat itu kan sesuai dengan urutan. Ya. Sesuai dengan kewajiban yang diturunkan oleh Allah. 2 kalimat syahadat dulu, baru salat, baru zakat. Fa in imtathalu amrah fa inna alaihi an yura'iya fihim janibal 'adl fala yudarrahum bi akhdhi khiyari amwalihim lianna dzalika zulmun lahum. Kalau mereka sudah bertauhid, salat, zakat, maka pada saat itu jangan sampai menzalimi mereka dengan membahayakan mereka mengambil harta-harta baik mereka. Lianna dzalika zulmun lahum, karena itu kezaliman terhadap mereka. Wa dzalika mimma yastashiruhum fayad'una alaihi wa da'watul mazlum la turad. Dan ini yang harus dihati-hati. Karena orang yang terzalimi doanya tidak ditolak oleh Allah SWT. Meskipun ahli maksiat tadi ya. Hati-hati yang jangan sampai seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Dan yang berbuat zalim ini menganggap, kamu ahli maksiat saja, mana mungkin doamu dikabulkan. Enggak. Selama orang yang terzalimi itu terzalimi, lalu dia berdoa, dikabulkan oleh Allah. Meskipun dia ahli maksiat. Ya, berdasarkan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, munasabatul hadits lil bab, haitsu dalla al haditsu ala anna awwala ma yabtadi'u bihi ad-da'i ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa yang paling pertama dilakukan oleh pendakwah adalah mendakwahkan tauhid. Nah, itu ya. Yang paling pertama dilakukan adalah mendakwahkan tauhid. Wallahu a'lam. Baik, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada satu hadis yang tersisa ya, yang belum kita bahas karena waktu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu mungkin di YouTube sedikit dihebohkan, ada Ikhwan yang podcast sama mungkin orang yang non Muslim, Ustadz, membimbing untuk bersahadat. Itu hukumnya gimana Ustadz? Apakah yang non Muslim tadi otomatis masuk Islam atau hanya lafaznya saja Ustadz? Mungkin begitu Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kalau seseorang mengucapkan syahadat, maka harus ada syaratnya. Syaratnya adalah dia meyakini apa yang dia ucapkan. Selama dia meyakini, maka dia berarti sudah masuk dalam agama Islam. Karena ada 7 syarat ya. Ilmu, memahami apa yang dia ucapkan, al-yaqin. Ilmu ini berarti kebalikannya kebodohan, al-yaqin, keraguan-raguan. Kemudian al-mahabbah, rasa cinta. Meskipun sebagian ulama khilaf, apakah syarat ini harus terkumpul semuanya dan sempurna. Tetapi yang paling utama adalah dia mengilmui dan meyakini. Itulah yang disebut dengan asy-syahadah, bersyahadat. Yaitu mengucapkannya di atas ilmu pengetahuan dan meyakininya. Selama tidak meyakininya, apalagi hanya sebatas konten, maka tidak masuk Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Nah, saya juga belum nonton itu, baru mendengar dari antum. Tapi seperti yang ditanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai soal doa seorang yang dianiaya itu terkabulkan, Ustaz.
bagaimana hukumnya misalkan kita seorang muslim, kita teraniaya, kemudian kita mendoakan saudara muslim kita akan keburukan. Bukankah saya pernah dengar itu di ceramah itu, kita dilarang untuk mendoakan sesama saudara muslim itu dengan doa keburukan itu. Itu Ustaz. Nah, bismillah, walhamdulillah. Saya tadi tidak mau masuk dalam masalah ini karena nanti terlalu panjang ya, penjelasannya. Akan tetapi ditanya alhamdulillah. Jadi ini adalah terikat dengan hadis lain. Ya, doa ini terikat dengan hadis lain. Yaitu ya betul, doanya orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah SWT. Tetapi ada batasannya, yaitu tidak berdoa untuk melakukan dosa, tidak berdoa untuk memutuskan hubungan rahim, tidak berdoa di atas dari kezaliman yang dia dapatkan. Jadi ada batasannya. Tidak semena-mena kemudian dia berdoa seenaknya. Ya Allah, dia telah menzalimi saya, hancurkan seluruh keluarganya. Nah, tidak demikian juga. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Bismillah. Kadangkala sebagian orang tua ketika anaknya sedang sakit yang ditandai dengan sakit yang berkepanjangan, badan sakit-sakit dan terasa likat-likat badannya, itu seringkali dikaitkan dengan kepidaraan di orang tua. Itu tuh kira-kira bagaimana Ustadz, apakah benar begitu, dan anaknya ini menyikapi hal tersebut dengan kadosa kayak itu, karena sakit itu murni karena Allah dan mungkin sakit-sakit ini karena untuk menghapuskan dosa-dosa dan insya Allah dengan berdoa dan berikhtiar minum obat misalnya sembuh aja gitu. Apakah sikap ini sudah benar? Dan pertanyaan kedua Ustaz, tadi sempat disebutkan untuk anak muda hendaknya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Apakah ada pedoman atau panduan untuk yang orang-orang yang tidak belajar lewat pesantren begitu Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepidaraan ini adalah salah satu keyakinan dari sebagian orang yang tinggal di Kalimantan Selatan. Dan kepidaraan ini maksudnya adalah seorang anak biasanya terus menangis, kemudian demam tinggi, kemudian akhirnya diobati oleh nenek-nenek tua biasanya, dan memakai janar atau kunyit. Itu pengertian dari kepidaraan. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kepidaraan ini adalah ain. Jadi keyakinan orang kepidaraan maksudnya terkena ain. Maka itu boleh saja keyakinan itu diyakini. Tidak menyimpang dari agama Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq wa in kulla syai'in sabaqahul qadar sabaqathul ain. Ain itu mata yang memberikan pengaruh jahat itu benar jika didahului, segala sesuatu didahului oleh takdir, maka akan didahului oleh ain. Artinya ain itu mata yang memberikan pengaruh jahat itu sangat benar adanya. Jadi kalau kepidaraan sama dengan ain, ini keyakinan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Nah, cuma yang kedua adalah cara mengobatinya. Cara mengobatinya harus diruqyah dengan Al-Quran
dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, mengobatinya dengan janar apakah benar atau tidak? Nah, ini dilihat nanti janar itu apakah dia sebab kauni qadari, sebab yang Allah takdirkan dengan kekuasaannya untuk menghilangkan penyakit demam atau tidak. Jika tidak terbukti maka tidak boleh digunakan. Tetapi jika terbukti dan secara ilmiah dibuktikan maka boleh digunakan. Selayaknya seorang minum obat. Selayaknya seorang melakukan urut. Nah, sama itu, tidak ada bedanya. Itu adalah sebab kauni qadari. Yaitu Allah takdirkan orang itu diurut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sembuh. Allah takdirkan orang itu diusap dengan janar dan terbukti bahwa janar itu ada zat apa yang menghilangkan rasa panas. Jika memang terbukti maka boleh diyakini sebagai sebab kauni qadari. Nah, yang jadi masalah lagi adalah saat memberi janar tadi, apakah dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, jika dengan sesuai dengan syariat seperti membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, kemudian surah Al-Baqarah, atau ayat-ayat Al-Quran lainnya, atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Rabban nas mudhihibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman wala alama, seperti bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik, maka ini tidak mengapa. Jadi jangan langsung serta-merta kita menganggap itu adalah sebuah kesyirikan, tapi dilihat dari dasarnya apa hal yang terjadi, praktek-praktek yang terjadi di dalamnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.